Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 4C, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini semuanya sehat? Atau mungkin ada yang sakit nih? Kayaknya sih sehat semua ya, alhamdulillah hari ini pada sehat semua. Oke baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam melakukan pelajaran pada hari ini. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu membahas tema yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Amelia hadir? Hadir. Yang kedua, Doni. Hadir. Oke baik, alhamdulillah hari ini semuanya pada sehat semua dan masuk semua. Oke, Ibu harap kalian semua semangat ya sampai akhir pelajaran nanti. Kira-kira ada yang tahu nggak ya hari ini kita akan bahas tema apa? Nah, jadi hari ini kita akan bahas tema yang berjudul berbagai jenis pekerjaan. Sebelumnya pada tahu nggak nih apa itu pekerjaan? Jadi, pekerjaan itu adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan, di mana para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan tema berbagai jenis pekerjaan yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, siswa dapat memahami manfaat dari masing-masing jenis pekerjaan. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan peralatan bekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Oke, langsung aja ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ayo, buat kelompok dengan teman-teman sebangku kalian. Satu kelompok itu ada 2 orang ya. Sudah buat kelompoknya anak-anak? Oke. Sekarang, ayo semuanya duduk yang rapi ya. Ada yang mau lihat video nggak? Mau? Kalau mau, di sini nanti Ibu akan menampilkan sebuah video tentang jenis-jenis pekerjaan. Disimak ya. Hai adik-adik, selamat datang di media pembelajaran animasi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Adik-adik, apakah kamu tahu apa itu pekerjaan? Ya, benar. Jadi, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Setelah mengetahui apa itu pekerjaan, mari kita pelajari tentang apa saja jenis-jenis pekerjaan itu. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Jadi, gambar tersebut merupakan pekerjaan petani, peternak, nelayan, dan koki. Petani adalah orang yang bekerja di sawah maupun kebun. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Coba lihat, pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Pekerjaan ini ada supir, dokter, guru, polisi, pilot, montir, dan pemangkas rambut. Supir adalah orang yang bekerja memberikan jasa untuk mengantar jemput penumpang ke tempat tujuan. Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memberikan jasa mengobati dan merawat pasien. Guru adalah orang yang bekerja memberikan jasa mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar di sekolah. Baik, jika semuanya sudah menyimak video pembelajaran tadi dari Ibu, sekarang kita simak sama-sama gambar yang sudah terlihat di layar kalian. Oke. Jadi anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Profesi juga diasosiasikan dengan kode etik, sertifikasi, dan lisensi pada suatu bidang. Ketahui jenis-jenis profesi agar lebih memahaminya ya.
profesi itu ada banyak sekali, tapi tidak sebanyak yang dibayangkan. Orang yang mengetahui suatu keahliannya disebut dengan profesional. Bila dikatakan profesional, inilah yang menerapkan profesinya. Selanjutnya, apa saja sih profesi itu? Ada yang tahu nggak di sini? Profesi itu apa saja? Ya, benar sekali. Profesi itu ada guru, ada dokter, polisi, lalu ada apoteker, dan sebagainya. Di sini sebenarnya profesi itu ada banyak sekali kan, tetapi di sini ibu hanya menjelaskan beberapa. Selebihnya nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Oke, jadi yang pertama itu ada profesi guru. Guru termasuk profesi yang sangat mulia. Di sini ada yang cita-citanya menjadi guru nggak? Kalian harus berani berbicara di depan muridnya ya. Jadi, tugas guru itu mengajar berbagai macam hal kepada muridnya. Mengajar yang dilakukan sangat membutuhkan pengetahuan dan keahlian. Termasuk bagian dari kontribusi guru untuk mencerdaskan bangsa. Selanjutnya ada presiden. Presiden termasuk profesi tertinggi dalam suatu negara modern. Gaji pokok presiden juga cukup besar loh. Presiden sebenarnya hanya sebutan saja, dan intinya adalah kepala negara. Selanjutnya ada arsitek. Arsitek termasuk profesi yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi loh. Jadi seorang arsitek itu harus pandai-pandai menggambar, mendesain bangunan lengkap dengan ukuran yang sama persis. Selanjutnya ada dokter. Dokter adalah garda terdepan dalam hal pengobatan. Hanya dokter yang sangat diandalkan karena keahlian dan pengetahuannya. Jadi, kalau yang ada di rumah sakit itu yang menyembuhkan kita itu ada siapa? Dokter. Ya, betul sekali, dokter. Selanjutnya ada perawat. Perawat juga termasuk profesi yang tidak kalah penting. Hampir sama dengan pekerjaan dokter, namun perawatlah yang bertugas merawat pasien selain dokter. Mereka juga menggunakan kode etik dalam pekerjaannya, misalkan dalam pemberian obat, pengecekan sampel darah, pemeriksaan tekanan darah, dan pemulihan pasien. Selanjutnya ada apoteker. Apoteker itu juga profesi yang tidak boleh dianggap remeh. Seorang apoteker dituntut teliti dalam memberikan obat kepada pasiennya. Perannya hampir sama dengan perawat yang berkaitan dengan pemulihan pasien. Apabila takaran obat tidak stabil atau sesuai, khasiat obat tersebut tidak akan efektif. Bahkan bisa terjadi overdosis hingga kematian. Selanjutnya ada polisi. Polisi merupakan profesi yang harus mengemban tanggung jawab besar. Pekerjaannya berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban negaranya. Harus selalu berhadapan dengan orang-orang jahat. Bahkan polisi selalu mempertaruhkan nyawa untuk melindungi warga negaranya. Jadi di sini siapa yang berani dan ingin menjadi seorang polisi? Oke, selanjutnya ada pilot. Pilot termasuk profesi dengan tanggung jawab yang cukup besar loh. Pilot bertugas mengendalikan pesawat sesuai keahlian dan pengetahuannya. Tidak semua orang bisa menjadi pilot. Pilot harus membawa puluhan hingga ratusan penumpang untuk terbang dan mendarat lagi dengan selamat. Yang terakhir ada juru masak atau koki, yaitu orang yang membuat resep makanan, menentukan dan menakar bahan-bahan makanan, memasaknya, serta menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya. Itulah berbagai macam jenis profesi. Selebihnya kalian harus mencarinya sendiri ya. Baiklah anak-anak, Ibu mempunyai sebuah teks yang berjudul Ayahku Dokter yang Hebat. Dan Ibu meminta kalian semua untuk ikut membaca. Tetapi kalian membacanya hanya dalam hati saja ya.
Ayahku dokter yang hebat. Pekerjaan ayahku adalah seorang dokter. Ayah seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Aku dan keluargaku tinggal di sebuah pedesaan. Namun, ayah baru datang kembali ke desa 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus, ayah praktik di sebuah rumah sakit umum kabupaten. Namun, semenjak ayah pulang ke desa dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan ayah untuk kembali ke desa. Padaku, ayah bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter muncul karena melihat kesadaran hidup masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, ayahku terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Sejak ayahku pulang, ayah memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi, meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Ayahku menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya untuk menolong warga desa. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti ayahku sendiri. Akan ku kejar cita-citaku dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Setelah kita membaca, apa makna yang dapat kalian ambil dari teks tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan makna apa yang dapat diambil dari teks tersebut? Iya, jadi makna yang dapat kita ambil dari teks tersebut adalah menjadi seorang dokter itu pekerjaan yang hebat, karena membutuhkan kekuatan mental yang kuat. Ketika seorang pasien datang ke rumah sakit dengan berbagai keluhan, ada yang sakit kepala, sakit jantung, sakit demam berdarah, dan lain-lain. Dokter akan segera memeriksa pasien dengan senang hati, dan dokter harus menentukan obat yang tepat dan benar agar pasien sembuh. Menjadi seorang dokter itu adalah pekerjaan yang hebat. Halo anak-anak, sebelumnya kan Bu Mut udah ngasih kita penjelasan tentang jenis-jenis pekerjaan. Bu Mut juga udah ngasih foto jenis-jenis pekerjaannya. Dan kita juga udah nonton video tentang jenis-jenis pekerjaan. Sehabis itu, Bu Putri juga sudah memberikan teks yang berjudul Ayahku Adalah Dokter yang Hebat. Nah, habis itu Ibu mau kasih kalian 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu tuliskan jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh anggota keluarga kalian, mulai dari ayah, ibu, tante, om. Semua anggota keluarga kalian tuliskan apa saja jenis pekerjaannya dan alat apa saja yang digunakan oleh mereka untuk bekerja. Oke? Yang kedua yaitu Ibu akan kasih soal buat kalian. Nah, soal ini berhubungan sama teks yang berjudul Ayahku Adalah Dokter yang Hebat. Jadi kalian harus baca teks tersebut dan kalian cari tahu jawabannya di teks tersebut ya. Soal yang pertama yaitu mengapa ayah bercita-cita menjadi dokter? Yang kedua, apa yang dilakukan ayah untuk warga desa? Yang ketiga, apa saja hal-hal baik yang bisa dicontoh dari ayah? Yang keempat,
Apa harapan ayah bagi generasi muda? Yang kelima, mengapa ayah memutuskan untuk kembali ke desa? Nah, soal tersebut kalian tulis di buku tulis, habis itu kalian kerjakan. 2 tugas tersebut harus kalian kerjakan ya. Jangan lupa. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dan merangkum tentang pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa dan menyimpulkan semua tentang pembelajaran hari ini. Ayo, ada yang bisa merangkum? Siapa? Ya, oke, terima kasih. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang apa itu jenis-jenis pekerjaan gitu kan, yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ada pekerjaan yang harus kalian ketahui nanti ke depannya kalian mau jadi apa, itu salah satu pekerjaan cita-cita kalian. Dan yang kedua tadi sudah Ibu jelaskan tentang teks membaca dan menyimak dan menulis yang benar. Jadinya tadi sudah Ibu suruh untuk menulis mengerjakan soal tersebut, itu salah satu teks pembacaan, dari baca dari titik komanya yang benar yang baik. Tidak terasa ya, kita sudah di ujung akhir waktu pertemuan pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semua kalian, semua dan orang tua selalu sehat. Dan jangan lupa, harus tetap semangat belajarnya untuk kedepannya jadi lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih prestasi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga nanti kalian selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk tetap semangat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian dari pembelajaran Ibu hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.